Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam dari Detegak Alpokat Terangdu. Ya, selamat sore. Hari ini Minggu. Sedikit update progres. Waktu menunjukkan jam 16 WITA. Ya, sekarang sudah memasuki musim kemarau, jadi sudah 2 minggu ini tidak terjadi turun hujan. Ya, untuk musim kemarau ini diperhatikan buat teman-teman ya. Sekali lagi, hal yang paling dibutuhkan saat ini oleh tumbuhan itu adalah air ya. Jika sudah air tercukupi, maka perkembangan tanaman itu akan menjadi normal. Dan untuk mengatasi penguapan, selain saya menggunakan mulsa, karena di sini ada pohon pisang dan setiap selesai memanen pohon pisang, semua batangnya, daun-daunnya sengaja saya tebar ya, saya tumpuk di sebelah pohon alpukat ataupun itu pohon durian. Jadi tujuannya itu sebagai mulsa, mengurangi mulsa alami, mengurangi penguapan. Lalu nanti ketika memasuki musim hujan, kotor-kotoran dari bekas-bekas pohon pisang itu ataupun rumput-rumputan akan melapuk dan akan menjadi bahan organik yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Itu ya teman-teman. Jadi banyak material bahan-bahan organik yang bisa kita manfaatkan di kebun. Setiap kebun pasti ada, entah itu daun-daunan hijau. Jadi kita tidak tergantung seterusnya pada mungkin kue kambing. Jadi sekali lagi ya, ini yang cara saya gunakan ya, karena kita tahu sendiri rumput-rumputan hijau apapun yang ada di sini itu mengandung banyak unsur-unsur positif bagi tanaman kita. Hari ini progres saya masih di sekitar pohon durian ini cukup lama. Jadi sekali lagi saya melakukan pelebaran ring ya. Pelebaran ring saya lebarkan lagi, bagian yang di atas itu saya kikis, saya bawa ke bawah, dan ini dia. Ya, nanti sambil jalan kita bikin seperti ini agar tanahnya tidak ke bawah, kita isi di tengahnya dengan kotoran-kotoran bekas rabas-rabasan rumput ya. Jadi ini nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan sambil jalan kita lebarkan lagi ya. Oke, ini salah satu durian yang dulu sempat sakit ketika dirawat. Nah, pengairannya cukup, sekarang daunnya masih cukup hijau, masih cukup segar. Artinya dengan kondisi seperti ini tumbuhan sudah cukup air ya. Ya, sambil jalan nanti kita lebarkan lagi, nanti ini sudah rata akan melebar. Dan ini hari ini saya persiapan karena di sini cuma ada satu kolam di atas, dan ini saya mempersiapkan untuk kolam bioflok yang diameternya 2 meter dengan ketinggian 1 meter. Jadi saya persiapan, barangnya sedang proses pengiriman, sudah saya tanam tiang juga, nanti aliran listrik kita bawa dari atas, dan internet yang ada di atas itu kita akan paralel bawa ke sini, nanti semuanya dengan sistem remote. Nah, untuk satu pompa karena tidak cukup ya, ketika semuanya harus satu pompa yang ke arah sini, tidak cukup untuk di bagian atas. Nah, setelah ada nanti kolam bioflok ini, yang area bagian bawah ini akan di-handle oleh kolam ini, dan bagian atas itu hanya kepada beberapa tumbuhan. Jadi biar bisa maksimal untuk penyiramannya. Dan yang kesini itu kita akan manfaatkan buangan kolam dari atas, karena mubazir dibuang ke sungai sebelah, nanti kita manfaatkan, kita tanam pipa, kita pasang pipa, dan buangan yang di atas itu ke bawah sini ya, ke bawah masuk ke
kolam bioflok nanti di kolam bioflok ini. Dan selanjutnya ya, plan ke depan kita akan buka lahan bagian sana lagi ya. Jadi pelan-pelan kita kumpulkan dana, kita bergerak sedikit demi sedikit ya, tanam satu, akhirnya pun akan menjadi banyak ya. Akan menjadi banyak, pohon-pohon kelapa itu akan kita tebang. Saya pribadi kebanyakan nabung di kebun ya. Karena di kebun saya bisa kelak ya, kelak ini salah satu kemungkinan tabungan investasi yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita nanti, anak cucu kita ya. Ketika kita kerja di luaran, sehebat apapun Anda, setinggi apapun posisi Anda, kemungkinan itu sangat jarang sekali bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Tapi ketika di sini kita kerja keras apapun, kita kerja luar biasa bagaimanapun caranya, kelak bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Jadi itu yang saya ambil sekalian juga untuk persiapan nanti ketika memasuki hari tua, ketika tidak bisa bekerja lagi, maka kebun ini bisa menjadi salah satu penopang keluarga saya nantinya. Oke ya, sekali lagi selamat berjuang, bergerak terus, jalan terus, apapun itu kita hajar. Oke, sekian dari saya, salam dari Tegal Alpokat Rangdu. Rayu, sukses buat semuanya.